Halo, kita lanjutkan di part keduanya ya. Di dalam soal ini yang akan saya bahas yang pertama adalah soal seperti ini. Ini adalah soal UTS tahun 2016. Untuk soal yang ini saya akan bahas bagian A-nya terlebih dahulu. Selidiki kekontinuan f(x) fungsinya di titik x sama dengan 2. Untuk kekontinuan fungsi ada 3 syarat ya. Yang pertama itu syaratnya adalah fa ini ada. Nah, berarti di sini yang kita cari adalah F2-nya. F2 itu berapa? F2 dimasukkan kemana? Dimasukkan fungsi atas atau fungsi bawah? Iya, betul. F2 dimasukkan ke dalam fungsi yang bawah. Ya, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Kenapa dimasukkan fungsi yang bawah? Perhatikan di sini, di dalam selangnya, X lebih besar sama dengan 2. Ada sama dengannya, berarti 2 masuk fungsi yang bawah. Oke, berarti dia F2-nya itu adalah ada, ya, F2 ada. Nah, lalu seterusnya syarat yang kedua, limit X menuju 2. Ini syarat yang kedua, limit X menuju 2, FA, Fx, ini harus ada. Oke. Nah, karena duanya ada di 2 selang, maka kita mencari limit kiri dan kanannya. Ya, limit kanan dulu. Limit kanan. Limit kanan ini berarti limit X menuju 2 positif. 2 positif berarti kita ambil fungsinya yang X plus 3. X plus 3. Berarti ini sama dengan, kita masukkan 2-nya, 2 plus 3 sama dengan 5. Lalu limit kirinya, limit kiri itu limit X menuju 2 negatif, kita ambil yang X kuadrat plus 1. Berarti ini sama dengan 2-nya kita masukkan, 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Ya. Karena limit kiri dan kanannya sama, berarti limit X menuju 2 Fx itu hasilnya adalah 5. Karena limit kiri dan kanannya sama, berarti dia ada. Ya, yang sifat yang pertama betul, sifat yang kedua betul ya. Berarti lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah syarat yang ketiga. Ini syaratnya adalah limit X menuju 2 Fx harus sama dengan Fa. Nah, limitnya berapa? Limit ini, limitnya tadi 5, kita dapatkan dari hasil yang kedua, dari syarat yang kedua, kemudian Fa dari syarat yang pertama, ini 5. Jadi dengan kata lain, syarat yang kedua harus sama dengan syarat yang pertama. Ya, berarti ini terpenuhi. Ya, berarti kalau seperti itu, tiga-tiganya terpenuhi, maka kesimpulannya X continue di X sama dengan 2 karena syarat kekontinuan terpenuhi. Ya. Sekarang kita bahas yang bagian B-nya. Yang bagian B itu pertanyaannya adalah tentang diferensiabel ya. Apakah dia diferensiabel di X sama dengan 2 atau tidak. Nah, untuk diferensiabel kita harus menyelidiki berarti turunan kiri dan kanannya apakah sama atau tidak. Ya, kita coba dulu. Saya mau dari turunan kiri, F aksen negatif 2. Ini sama dengan limit X menuju 2 negatif. 2 negatif berarti kita ambil fungsi yang atas ya, X kuadrat plus 1 ya. Ingat kembali turunan itu F aksen C itu sama dengan limit X menuju C Fx min Fc dibagi X min C. Nah, di sini kita sudah punya Fx-nya, ini Fx-nya, berarti tinggal Fc-nya. Fc-nya 2, berarti 2 dimasukkan ke dalam fungsi yang bawah. 2 tambah 3 jadi 5 ya, min 5 berarti.
dibagi X min 2. Ya, lalu setelah itu kita faktorkan pembilangnya, limit X menuju 2 negatif. Ini menjadi X plus 2 X min 2 dibagi X min 2. Dan bisa dicoret ya. Berarti dia hasilnya adalah 2 plus 2 sama dengan 4. Dah, satu lagi turunan kanannya positif 2. Ini sama dengan limit X menuju 2 positif. Fungsinya yang mana? Fungsinya yang bawah ya. X plus 3 dikurangi FC-nya berapa? FC-nya tetap sama 5. Dibagi X min 2. Ini sama dengan X min 2 bagi X min 2. Hasilnya adalah 1. Ya. Ternyata turunan kiri dan kanannya tidak sama. Ya, berarti F aksen min 2 itu tidak sama dengan F aksen plus 2. Berarti dia tidak diferensiabel. Tidak diferensiabel di X sama dengan 2. Yang tadi sudah mengerti ya, sekarang kita akan coba bahas soal baru. Ini pernah dikeluarkan waktu UTS tahun 2018. Kita langsung jawab soal yang A dulu. Limit X menuju 3 dari 2X min 6. Ini langsung kita masukkan 3-nya ke dalam X. Berarti limitnya hilang. 2 kali 3 min 6. Berarti 6 min 6 hasilnya 0. Ya. Hasilnya 0 tidak apa-apa ya kalau di dalam limit ya. Yang tidak boleh itu adalah yang penyebutnya atau pembaginya itu 0 ya, tetap terdefinisi. Oke, itu yang tidak bisa ya. Oke, lalu selanjutnya yang B seperti ini. Kita coba masukkan dulu cara seperti yang A. Berarti dia 4 min 4 per 2 min 2. Nah, ini 0 per 0 ya. Nah, ini yang salah. Oke, tidak bisa, tidak terdefinisi. Jadi harusnya gimana? Jadi seharusnya kita faktorkan dulu pembilangnya. Berarti dia X min 2 X plus 2 dibagi X min 2. Sorry, ini limitnya masih ada ya. Di sini limitnya masih ada. Limit X menuju 2. Lalu ini kita coret. Lalu ini sama dengan dimasukkan X-nya 2 plus 2 sama dengan 4. Selanjutnya saya akan bahas soal yang D. Soalnya seperti ini. Nanti untuk soal yang trigonometri saya akan berikan lebih lagi. Jadi nanti saya akan berikan contoh soal yang lain untuk yang trigonometrinya ya. Kita coba jawab dulu yang D ini. Nah, soalnya seperti ini. Jika kita masukkan 5 ke dalam fungsinya, berarti dia jadi 15 per 0 ya. Nah, ini tidak bisa. Oke, tidak terdefinisi. Berarti yang harus kita lakukan adalah coba kalian cermati. Ini adalah 5 negatif ya. Kalau 5 negatif berarti didekati dari sebelah kiri. Itu artinya tidak sampai 5. Ya, bisa jadi bisa kalian ambil 4,999. Ya, berarti untuk pembilangnya kita masukkan saja 5 biar mudah. Nah, yang menjadi penyebab masalah itu adalah kan yang penyebutnya. Maka penyebutnya itu masukkan 4,99. Ya, berarti 2 kali 4,99 dikurangi 10. Itu kan kurang lebih jadinya 9,998 kurang 10. Ya, berarti tidak 0 ya. Nah, jadi hasilnya itu seharusnya 0 negatif. Ya, ada 0 negatifnya di situ. Nah, kalau 15 dibagi 0 kan tidak bisa. Tapi kalau 15 dibagi 0 negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Selanjutnya soal yang saya akan bahas adalah yang E. Untuk soalnya adalah seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat dibagi 5 min X pangkat 3. Jika kalian menemukan limit X menuju tak hingga, berarti yang kalian lakukan adalah coba dibagi pangkat tertinggi dari X-nya. Ya, kita akan coba bagi pangkat tertinggi, berarti ini menjadi limit X menuju tak hingga X kuadrat dibagi X pangkat 3, 5 bagi X pangkat 3 min
X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Semuanya ya dibagi pangkat tertinggi. Berarti ini menjadi limit X menuju tahingga 1 per X per 5 per X pangkat 3 min 1. Maka ini sama dengan tahingganya kita masukkan ke dalam X-nya, berarti 1 per tahingga dibagi 5 per tahingga dikurangi 1. 1 per tahingga itu hasilnya 0 dibagi 0 min 1, maka ini hasilnya adalah 0 per min 1 sama dengan 0. Bisa ya, gampang ya. Contoh soal yang selanjutnya adalah berkaitan dengan trigonometri. Ini soalnya limit X menuju 0 cos 2X min 1 dibagi 4X kuadrat. Nah, untuk limit trigonometri kalian juga harus tahu sifat-sifat trigonometrinya. Ya, saya akan ubah cos 2X ini menjadi limit X menuju 0. Cos 2X-nya dirubah sama saya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Ini dikurangi 1 dibagi 4X kuadrat. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita operasikan ini limit X menuju 0, 1 dengan min 1. Ya, habis ya, berarti sisanya tinggal min 2 sin kuadrat X per 4X kuadrat. Setelah itu kita pisahkan ya agar bisa lebih terlihat. Limit X menuju 0 min 2 kali sin X kali sin X. Penyebutnya juga kita pisahkan, 4 kali X kali X. Tuh, sekarang sudah terlihat ya, ada sin X per X, sin X per X gitu ya. Kalau sin X per X kan mudah, tinggal satu saja. Ya, berarti ini sudah bisa kita dapatkan hasilnya min 2 per 4 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah min 2 per 4, ini sama dengan min 1 per 2. Satu lagi soal yang akan saya bahas tentang trigonometri yaitu soalnya seperti ini. Bagaimana cara menjawabnya? Limit X menuju 0, 2X tambah sin 4X dibagi X tambah tan 2X ya. Untuk menjawab soal-soal trigonometri memang kalian perlu banyak latihan, jadi bagaimana mengotak-ngatik trigonometrinya itu sendiri ya. Saya coba kalikan yang ini, saya kalikan kedua ruas dengan 1 per X bagi 1 per X ya. Ini kalau dibagikan hasilnya tetap 1 ya, jadi nggak masalah kalau mau menambahkan seperti ini ya. Oke, lalu berarti di sini menjadi limit X menuju 0, 2X per X tambah sin 4X per X dibagi X per X ditambah tan 2X per X. Oke, maka di sini limit X menuju 0, 2 plus sin 4X per X dibagi 1 plus tan 2X per X. Berarti di sini kita langsung jawabannya adalah 2 tambah sin 4X per X itu jadi 4 dibagi 1 tambah tan 2X per X itu 2. Ini sama dengan 6 per 3. Hasilnya 2. Ya. Nah, sin 4X per X itu jadi 4 itu dari mana? Silahkan kalian lihat lagi ke dalam video limit trigonometrinya.